Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Deli Noviani selaku dosen pengampu mata kuliah strategi operasi. Perkenalkan, nama saya C. Ajrita Srikandi Pertiwi dengan NPM 20012010226 dari kelas strategi operasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artificial intelligence. Berdasarkan literatur ekonomi terdahulu, diyakini bahwa salah satu sumber daya inti selain sumber daya adalah sumber daya manusia. Telah banyak argumen yang mengatakan bahwa sumber daya paling penting untuk setiap bentuk organisasi, baik di negara ataupun perusahaan, adalah orang-orangnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sebelum tahun 1930-an, pandangan ekonomi klasik adalah bahwa bisnis harus memperkerjakan karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence berkembang sangat pesat dan digadang-gadang akan menggantikan peran manusia di berbagai aspek pekerjaan. Saat ini, banyak sekali perusahaan yang telah memikirkan tentang jenis pekerjaan apa yang suatu hari kelak dapat hilang dengan adanya artificial intelligence. Pada tahun 2019, terdapat debat antara Elon Musk dan Jack Ma. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa mereka berdua ini telah dianggap sebagai raksasanya teknologi. Pembahasan pada debat tersebut yaitu menekankan kemungkinan perubahan peran manusia, mengingat kemajuan artificial intelligence yang sangat pesat. Pendiri Alibaba yaitu Jack Ma mengatakan bahwa ia sangat antusias dengan perkembangan artificial intelligence, dan ia juga berpendapat kita tidak perlu takut akan perkembangan ini. Namun Elon Musk merespon pendapat Jack Ma sedikit pesimis. Ia menambahkan bahwa perkembangan artificial intelligence sangat pesat melebihi kapasitas kita sebagai manusia untuk memahaminya. Tetapi, pada akhirnya mereka berdua sepakat akan satu hal. Masalah terbesar yang dihadapi manusia saat ini ialah population collapse atau keruntuhan populasi. Pandemi dan akselerasi besar pemanfaatan teknologi. Pandemi hebat COVID-19 melanda umat manusia menjelang akhir tahun 2019. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemerintah mengurung warganya karena khawatir virus akan menyebar dan antisipasi rumah sakit tidak mampu mengatasinya. Merespon hal tersebut, di sebagian besar dunia, bisnis seperti gimnasium, restoran, klub malam, bar, dan kasino semuanya harus ditutup atau bekerja dengan anggota staf minimal. Sedangkan bisnis yang tidak selalu memerlukan kehadiran fisik tetap beroperasi dalam keadaan ini. Rapat, lokakarya, atau laboratorium dengan cepat dipindahkan ke ruang virtual. Ada pemanfaatan teknologi yang intens seperti Google Meet, Cisco, Webex, Zoom, Microsoft Teams, dan Skype. Pada periode yang sama, bisnis pasar properti bergerak menuju teknologi canggih seperti 3D. The Financial Times pada tahun 2020 melaporkan sebuah rumah di pusat kota London yang dijual kepada pembeli luar negeri seharga 6 juta pound. Pembeli properti tidak pernah menginjakkan kaki di rumah untuk memeriksanya. Mereka mengandalkan teknologi dan memiliki keyakinan bahwa itu akan memenuhi kebutuhan mereka. Keputusan itu dibuat berdasarkan penelusuran virtual yang dimungkinkan oleh kamera 3D. Selain itu, ketika orang-orang merasa sangat takut dengan virus ini, sampai-sampai berbelanja, bahan makanan pun beresiko tertular virus. Pada akhirnya, terjadi pergeseran ke arah e-commerce. Konsumen membeli barang berbelanja mereka secara online dan mengirimkannya langsung ke pintu mereka. Berdasarkan contoh-contoh di atas, jelaslah bahwa pandemi memiliki akselerasi besar dalam pemanfaatan teknologi. Birkinshaw pada tahun 2018, kemampuan AI untuk memanfaatkan sejumlah besar data merupakan aspek penting dalam pengelolaan trade-off, terutama dalam jangka panjang di masa skenario tertentu mungkin tidak pasti. Pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti menganalisis data, memahami pola, mengenali lingkungan sekitar, hingga membuat keputusan. Menurut Kaplan pada tahun 2020, artificial intelligence adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia cerdas. Ini bisa melibatkan pengembangan sistem yang dilengkapi dengan proses intelektual yang menjadi ciri manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna,
belajar dari pengalaman, atau menggeneralisasi. Beberapa perkembangan teknologi artificial intelligence saat ini. Yang pertama ada Natural Language Generation atau NLG. Secara sederhana, NLG dapat dianggap sebagai proses yang mengubah pikiran menjadi kata-kata. NLG banyak digunakan dalam layanan pelanggan untuk mengubah laporan dan ringkasan pasar. Lalu yang kedua ada Natural Language Understanding atau NLU. NLU adalah kebalikan dari NLG. NLU dapat dianggap sebagai pemahaman terstruktur dan makna bahasa manusia oleh program komputer. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan kalimat alami. Lalu yang ketiga ada Speech Recognition atau SR. SR menggunakan AI untuk mengubah ucapan manusia menjadi format yang berguna dan komprehensif untuk diproses oleh aplikasi komputer. Teknologi AI lebih lanjut memungkinkan algoritma untuk memiliki interaksi yang lebih cepat dan lebih lancar dengan manusia. SR dipandang sebagai jembatan dalam interaksi manusia dan komputer. Lalu yang keempat ada Machine Learning atau ML Platforms. ML berkonsentrasi pada pelatihan komputer untuk belajar dan berpikir sendiri. Jika ia melakukan ini, maka ia lulus tes Turing dan dapat dianggap cerdas. ML biasanya menggunakan algoritma yang rumit untuk melatih komputer. Lalu yang berikutnya, yang kelima ada Virtual Agents atau VA. VA dapat dianggap sebagai pemeran teknologi yang bertujuan untuk menciptakan peniruan manusia yang efektif dan namun digital. Teknologi ini menggunakan kombinasi pemrograman AI, ML, dan NLP. Contoh VA adalah chatbot dan pengelola rumah pintar. Seiring kemajuan teknologi, yang menjadi jelas adalah sistem tersebut semakin baik dalam berinteraksi dengan manusia secara manusiawi. Lalu yang keenam ada Expert System atau IS. IS adalah AI program komputer yang menggunakan basis pengetahuan yang telah disimpan sebelumnya. Sistem ini menggunakan kemampuan penalaran dan jenis aturan if then atau jika maka yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, jenis sistem ini sangat efisien dalam memecahkan masalah yang kompleks. Lalu yang ketujuh ada Decision Management. Dalam jangka panjang, model ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang diperlukan dan efektif. Aplikasi di app ini menyediakan kemampuan pengambilan keputusan otomatis. Bagian besar perusahaan menerapkan sistem DM di Departemen Pemasaran dan Konsumen. Lalu berikutnya yang ke-8 ada Deep Learning atau DL Platforms. DL dianggap sebagai bagian khusus dari ML berdasarkan jaringan saraf tiruan atau GST. DL menduplikasi sirkuit saraf otak manusia untuk memproses data dan membuat pola untuk mengambil keputusan. Beberapa aplikasinya adalah pengenalan suara otomatis, pengenalan gambar, dan prediksi apapun yang dapat dirasakan di bidang digital. Lalu yang ke-9, Robotic Process Automation atau RPA. RPA mengacu pada berfungsinya proses perusahaan sebagai hasil dari meniru tugas manusia dan mengotomatisasinya. RPA digunakan sebagian besar di tingkat industri untuk mengotomatisasi berbagai proses. Lalu yang ke-10 ada Text Analytics atau TA. TA didefinisikan sebagai analisis struktur teks. Biasanya ia menggunakan TA untuk menafsirkan dan mempelajari struktur makna, maksud dari hal tertentu teks yang mungkin mereka temui. Dalam kebanyakan kasus, sistem TA telah diterapkan dalam sistem deteksi keamanan dan penipuan. Lalu yang ke-11 ada Natural Language Processing atau NLP. NLP digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan dan emosi manusia dan untuk mengirimkan tanggapan kepada orang lain dalam berbagai bentuk komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengekstraksi pengetahuan dan emosi manusia di seluruh perusahaan sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan dan tantangan, sehingga dapat ada intervensi tepat waktu. Lalu berikutnya yang ke-12 yaitu Biometrics. Teknologi AI Biometrics berkaitan dengan pengenalan, pengukuran, dan analisis fitur fisik dari struktur tubuh, bentuk, dan perilaku manusia.
Teknologi AI Biometrics mendorong interaksi organik antara mesin dan manusia seperti sentuhan, gambar, ucapan, dan bahasa tubuh. Lalu yang ke-13 ada Cyber Defense atau CD. Teknologi pertahanan cyber adalah mekanisme pertahanan komputer yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan memitigasi serangan dan ancaman terhadap data dan infrastruktur sistem. Teknologi pembelajaran guna mengungkap aktivitas pengguna yang mencurigakan dan mendeteksi ancaman dunia maya. Lalu yang ke-14 ada Emotion Recognition atau ER. Teknologi ER memungkinkan emosi yang diungkapkan oleh manusia untuk dibaca dan diinterpretasikan menggunakan pemrosesan gambar atau pemrosesan data audio yang canggih. Teknologi ER sering digunakan dalam kegiatan penegakan hukum. Lalu yang ke-15, Image Recognition atau AR. AR dapat dilihat sebagai proses pengidentifikasi dan mendeteksi objek dalam gambar digital. Teknologi tersebut sangat membantu proses pencarian gambar serta mendeteksi plat nomor, mendiagnosis penyakit, dan mempelajari kepribadian. Lalu berikutnya contoh perusahaan yang menerapkan artificial intelligence, yaitu ada perusahaan Nike. Nike meluncurkan Nike Fit. Apa itu Nike Fit? Nike Fit adalah sebuah tools pengukuran sepatu secara digital. Teknologi artificial intelligence dalam Nike Fit mampu merekomendasikan ukuran yang cocok untuk tiap model sepatu yang diinginkan konsumen. Tools ini bekerja dengan menggabungkan kekuatan computer vision, machine learning, data science, dan algoritma rekomendasi. Bagaimana cara kerjanya? Pengguna dipersilahkan memindai kakinya menggunakan kamera smartphone. Dalam hitungan detik, Nike Fit akan mengumpulkan 13 data point untuk memetakan morfologi kedua kaki pelanggan. Data tersebut kemudian disimpan di profil pelanggan yang terlebih dahulu harus menjadi anggota Nike Plus. Data ini akan digunakan saat pelanggan berbelanja sepatu. Dalam upayanya menerapkan artificial intelligence, perusahaan Nike juga mengakuisisi perusahaan yang mengembangkan predictive artificial intelligence dan cloud analytics serta Select. Nike mengklaim penjualan yang berdasarkan teknologi artificial intelligence dan analitik telah meningkatkan pangsa pasarnya sebanyak 12% atau 30% dari pendapatan total. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.